Saya Andreas Rahankei. Halo, shalom. Saya Franciscus Xavier Tesombe. Kami mahasiswa STFT Fajar Timur semester 6 akan mempresentasikan makalah dengan judul Papua Merdeka Harga Mati versus NKRI Harga Mati. Bagian pertama, Indonesia akan dibawakan sendiri oleh Franciscus Solme. Alasan NKRI harga mati. NKRI adalah singkatan dari Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kita akan mencermati dua hal. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan kedua, negara Indonesia adalah negara republik. Dengan alasan di atas, kita mengetahui bahwa mengapa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati bagi Indonesia. Maka kita pun akan mengetahui pula alasan mengapa NKRI harga mati. Apa yang dimaksud dengan kesatuan? Negara kesatuan di sini menjelaskan negara yang pemerintahan pusatnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan mengenai urusan pemerintahannya. Maka baik kekuasaan membuat hukum juga aturan dan seragam bagi wilayah pemerintahannya. Juga dengan kaitannya Indonesia, dengan demikian bentuk negara kesatuan Republik merupakan negara yang ideal. Maksudnya adalah keanekaragaman suku dan budaya. Maka karena ketika seragamnya aturan selalu saja dapat memicu konflik dan disintegrasi bangsa, sehingga hal ini menjadi alasan dalam bentuk negara kesatuan yang ideal. Dapat juga digunakan oleh Indonesia yang kemudian merupakan harga mati bagi NKRI. Juga demikian halnya dengan kata republik di sini, kata re dan publik. Jika diartikan sebagai kepentingan umum, dengan demikian berdasarkan pengertian itu, maka kepentingan rakyat ialah hal yang utama. Diperjelaskan bahwa setiap pemimpin dapat ditentukan oleh suara rakyat untuk rakyat. Keutamaan di sini ialah negara berhak melindungi. Bagaimana situasi NKRI harga mati di Papua? Papua yang terletak di wilayah Indonesia Timur telah begitu lama mengalami gejolak dari tahun ke tahun, sehingga berbagai konflik terus terjadi tanpa terhenti. Konflik ini benar-benar hadir dalam genggaman slogan NKRI harga mati, kemudian isu Papua Merdeka harga mati. Maka banyaknya tawaran-tawaran solusi yang disediakan oleh berbagai komponen pemerintah Indonesia dalam hal ini penyelesaian konflik yang terjadi di Papua secara umum, yaitu sebagaimana agar dapat ditanggapi bersama. Semacam apa yang ditawarkan kepada berbagai akademisi, mahasiswa ataupun mahasiswi sebagai kaum milenial untuk menanggapi masalah ini, dan sebagaimana menghadapinya dalam yang juga dibahas dalam acara Focus Group Discussion atau singkat FGD oleh Pangdam Cendrawasih. Data dan fakta. A. Sejarah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penetapan PBB sebagai tindak lanjut hasil jajak pendapat umum yang dilakukan pada tahun 1962. Seluruh wilayah Irian Barat, sekarang Papua, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia.
Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat Papua ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia NKRI sudah menjadi keputusan mutlak, sehingga Papua menjadi bagian dari NKRI dan hal ini menjadi keputusan final yang diakui dunia internasional baik secara de facto maupun de jure. Permasalahan yang terjadi di Papua bagi Indonesia merupakan masalah urusan dalam negeri yang menjadi kewenangan Indonesia sendiri dalam penyelesaiannya. Namun demikian, sejak bergabung ke Indonesia masih banyak menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan ataupun dianggap belum terselesaikan, mengacu pada akar permasalahan yang terjadi dan implementasi solusi yang tepat sangat penting dan harus segera diwujudkan sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Salah satu tokoh perjuangan Papua, Ramse Ohe, pernah menyampaikan bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah menjadi cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada 1969, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Ramses Oe menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda. Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui United Nations Temporary Exclusive Authority atau UNTEA hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera merah putih dan bendera PBB. Selanjutnya PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui PPRA pada tahun 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari 8 kabupaten pada masa itu. Hasil PPRA menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia. PBB telah mengesahkan Papua bagian dari Indonesia sesuai dengan pelaksanaan PPRA yang memiliki landasan hukum. Resolusi PBB nomor 250/04 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969. Resolusi ini disusun oleh 6 negara dan diterima Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstain. Dengan tidak dipermasalahkan PPRA oleh negara manapun menunjukkan bahwa PPRA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional. Lebih lanjut, tokoh Papua Ramses Ohe menjelaskan fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia
sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sayangnya masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru karena justru sebaliknya para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Adapun mengenai pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, pihaknya tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Meski Papua sudah dalam NKRI sejak penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada 1969, namun hingga saat ini di Bumi Cendrawasih tidak berkunjung terselesainya permasalahan yang memperdebatkan kondisi Papua, mulai dari konflik antar suku, pelanggaran hak asasi sampai gagalnya pembangunan di Papua dengan penerapan status otonomi khusus sejak 2001 juga tidak berhasil. B. Memahami Papua memang tidak boleh sepenggal melalui kasus-kasus yang muncul di permukaan. Adanya isu teror, pelanggaran HAM, konflik antar suku, dan pembacokan atau penembakan gelap yang jarang diselesaikan oleh aparat keamanan secara tuntas. Provokasi dan dari kelompok yang berkepentingan tidak hanya 1-2 kali saja terjadi, bahkan dilakukan berulang-ulang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari teror hingga dukungan terhadap upaya segelintir orang Papua yang ingin melepaskan Papua dari NKRI. C. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasan yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun ruang yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dianggap masih belum mampu mengakomodasikan pemerintah maupun pembangunan di tanah Papua. Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Sejalan dengan nafas desentralisasi pasca reformasi, aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Undang-Undang Otsus Papua lahir karena sejak bersatunya dengan Indonesia masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Papua, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, belum tegaknya hukum di atas tanah Papua, dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia atau HAM, khususnya terhadap warga Papua. Pada tataran ideal adanya kewenangan yang besar belum tercapainya kesejahteraan rakyat
belum tegaknya hukum di tanah Papua dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia HAM khususnya terhadap warga Papua. Pada tataran ideal adanya kewenangan yang besar dengan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh pembangunan. Namun pada tataran kenyataannya berbagai persoalan pembangunan mengemuka seakan menjadi problema yang tak terselesaikan melalui pelaksanaan Undang-Undang Otsus. Pemberlakuan kebijakan ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal melayani, serta membangun, develop, dan memberdayakan empowering masyarakat. Fakta berbicara bahwa pemerintah pusat mengalokasikan triliunan rupiah untuk dana alokasi Papua. Ini pun belum termasuk dana tambahan yang jumlahnya ditetapkan DPR atas usulan dari gubernur, ditambah dengan dana otsus khusus atau otsus yang setiap 5 tahun mencapai kurang lebih 30 triliun. Harusnya pembangunan Papua sudah sangat terjamin. Sekian dan terima kasih. Bagian kedua, Papua Merdeka harga mati. Latar belakangnya ialah turunnya Soeharto dari kursi presiden dan naiknya B.J. Habibie menjadi presiden RI pada 22 Mei 1998 telah memberikan harapan bagi masyarakat Papua. Harapan bahwa Papua akan mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintahan pusat. Setelah 58 tahun lebih berada di bawah tekanan, penindasan, dan intimidasi militer dan aparat pemerintah pusat, serta kemiskinan karena kekayaan disedot oleh pusat. Harapan ini didasari oleh keyakinan bahwa Habibie yang berasal dari Indonesia Timur akan memberi perhatian kepada daerah-daerah Indonesia Timur yang selama ini dilupakan. Untuk menarik perhatian pemerintah pusat, masyarakat mengadakan sejumlah dialog, penyampaian pendapat dengan tuntutan pemberian otonomi yang seluas-luasnya atau negara federal bagi Papua. Harapan masyarakat semakin meningkat dengan adanya dua opsi, yakni merdeka atau otonomi yang luas. Masyarakat pun mengubah tuntutan mereka dari otonomi yang seluas-luasnya atau federasi menjadi merdeka. Ternyata tuntutan merdeka tidak sepenuhnya diamini oleh sebagian tokoh yang sesama petera atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969, berjuang untuk integrasi dengan Indonesia. Maka berkembanglah 3 aspirasi, yakni otonomi, federasi, dan merdeka di tengah masyarakat. Aspirasi merdeka tidak akan didukung oleh pejuang petera, militer, dan pemerintah pusat. Aspirasi merdeka didukung oleh kelompok masyarakat dari daerah-daerah pedalaman. Hal ini menjadi bibit konflik di tengah masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal antara masyarakat dengan pihak militer.
Masyarakat Papua adalah masyarakat yang multi etis. Terdapat 259 suku dengan 234 bahasa. Aspirasi masyarakat tentang Papua merdeka sangat gampang terpola ke dalam kelompok etnis ini. Sesudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa para pejuang Papera adalah mereka yang berasal dari daerah pantai. Tuntutan kemerdekaan ini disertai dengan sikap sentimen bahwa para pejuang Papera lah yang menjual Irian atau Papua kepada Indonesia. Aspirasi kemerdekaan rakyat Papua. Usaha sebagian penduduk Papua untuk mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Indonesia sudah berlangsung sejak penyerahan pemerintahan Belanda kepada PBB melalui suatu badan yang diberi nama UNCEA atau United Nations Temporary Executive Authority sejak tahun 1962. Upaya ini ditandai dengan pemberontakan perdananya pada tanggal 26 Juli 1965. Selama kurang lebih 48 tahun, perjuangan ini masih sebagai gerakan bawah tanah. Baru di kemudian pada tanggal 2 Juli 1998, gerakan ini muncul ke permukaan dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Papua dengan tuntutan yang sama, yakni kemerdekaan Papua. Alasan atau dasar kenapa rakyat Papua, terlebih khusus Papua Barat, ingin untuk merdeka atau terlepas dari wilayah Indonesia, yakni dilansir dari buku Musyawarah Besar Papua yang ditulis oleh Pastor Agus Alua, bahwa Papua Barat adalah nama dari suatu negara yang pernah merdeka di antara bangsa-bangsa di dunia. Kemerdekaan yang merupakan keinginan luhur bangsa Papua dideklarasikan di Hollandia, yang adalah nama dari kota Jayapura terdahulu, yakni pada tanggal 1 Desember 1961 oleh Dewan New Guinea melalui Komite Nasional Papua. Kemerdekaan itu berlangsung selama 2 tahun, yaitu pada tanggal 1 Desember 1961 sampai dengan tanggal 1 Mei 1963. Selama itu bendera kerajaan Belanda dan bendera Papua Barat dikibarkan bersama-sama sebagai dua negara merdeka. Dan pada saat yang sama, lagu kebangsaan kedua negara merdeka tersebut dinyanyikan secara bergantian setiap kali diadakan apel bendera. Bahkan diberlakukan mata uang khusus, yakni New Guinea Gulden. Pemerintah Indonesia ternyata tidak rela melihat bangsa Papua merdeka dan berdaulat. Dengan dukungan rekayasa Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka pemerintah Indonesia menganekasasi kedaulatan Papua melalui Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962, Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962 tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri. Demikian pula rekayasa politik oleh ketiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPERA atau yang disebut dengan PEPERA pada tahun 1969 dengan sistem perwakilan dan musyawarah untuk mufakat.
proses pelaksanaan atau hasil PPRA itu sangat cacat moral dan cacat hukum, serta bermuara pada pelanggaran hak-hak asasi manusia secara besar-besaran. Alasan berikutnya mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejak awalnya dirasa tidak termasuk ke dalam wilayah Papua. Bila kita menilik sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, maka dahulu wilayah Indonesia merdeka tanpa termasuk adanya wilayah Papua. Artinya Papua jatuh ke pemerintahan Indonesia setelah kemudian sudah memproklamasikan kemerdekaannya, yakni dilakukan pada tahun 1963. Selepas itu timbullah gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya. Salah satunya adalah perlawanan terhadap kontrol de facto setelah adanya sebuah Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat, yakni PPRA. Alasan berikutnya dilansir dari film dokumenter yang berjudul Rebel of the Forgotten World, yakni tentang imigran. Sejak tahun 1964, 65, dan 66, Papua Barat merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari berbagai macam daerah di Indonesia yang padat penduduknya. Pulau Papua memang sebuah pulau yang sangat besar dan juga luas, dengan jumlah penduduk asli sebelumnya yang tidak begitu banyak. Terlebih penduduk asli Papua yang masih bersuku tradisional dan sikap yang cenderung lebih tertutup, menyebabkan potensi dari sumber daya alam yang mereka miliki pada akhirnya tidak bisa terkelola dengan baik karena minimnya sosialisasi. Di samping itu, program pemerataan penduduk yang ada di wilayah Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengurangi jumlah penduduk yang ada di wilayah yang terlalu padat, seperti halnya di Pulau Jawa, dan kemudian memindahkan ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, salah satunya yaitu wilayah Papua. Kekayaan bumi Papua yang sangat melimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh para imigran yang datang dari wilayah yang padat dengan berbekal kemampuan yang baik dan juga pengetahuan yang maupun sebuah keterampilan yang cukup memadai, maka potensi dari sumber daya alam Papua dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih optimal. Hal ini semakin mendatangkan banyak imigran untuk kemudian hadir di wilayah Papua. Dan hal ini juga merupakan salah satu yang menjadi penyebab kenapa Papua, lebih khususnya Papua Barat, ingin merdeka atau terlepas dari Indonesia. Karena Papua atau Papua Barat merasa tidak nyaman dan sangat terganggu. Terlebih setiap tahun dengan jumlah imigran yang datang ke wilayah Papua semakin bertambah. Tanggapan kami sebagai mahasiswa STFT Fajar Timur, yakni sebagai negara yang memiliki harkat dan martabat dalam bernegara yang agamais, dengan demikian negara pun seharusnya dapat hadir tanpa pendekatan militerisme. Pendekatan militerisme akan terus melahirkan sebuah slogan harga mati yang kemudian akan memicu konflik berkepanjangan. Jika negara ingin Papua sebagai tanah damai, maka kami sebagai mahasiswa mengharapkan sebuah damai. Damai itu tercipta tanpa adanya kekerasan dalam pendekatan militerisme yang akan terus melahirkan konflik.
Kedua slogan harga mati akan terus melahirkan konflik yang berkepanjangan. Dan apalah dayanya Papua sebagai tanah damai yang juga ditawarkan sendiri oleh Pangdam Cendrawasih. Sebagai negara yang penuh dengan multikultural, perlulah menciptakan dialog. Karena dialog sebagai jalan satu-satunya. Dialog ini ialah cara atau jalan untuk memutuskan mata rantai konflik yang terjadi antara dua kubu, yakni Indonesia dan Papua sendiri, di mana kedua kubu dapat duduk berbicara, kemudian mencari solusi dan menanyakan apa yang diinginkan. Maka kami mahasiswa berpendapat bahwa dialog yang diperjuangkan oleh almarhum Pastor Neles Kemenabi Tubai ialah solusi yang akan memberikan dampak positif walau menuai banyak perdebatan demi mempertahankan kubu masing-masing. Dengan ini, jika dialog tidak dilanjutkan, maka Papua akan terus mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa merdeka, dan Indonesia pun demikian, maka tidak akan pernah menemukan solusi. Sekian presentasi dari kami, kelompok Papua Merdeka Harga Mati versus Indonesia Harga Mati atau NKRI Harga Mati. wah. Wah.